Basmi kejahatan, membasmi kebodohan. Pelakunya aja tuh tangkap. Kalau cari dalangnya, cari otaknya sulit. Pelakunya aja yang ditangkap. Itu pelaku itu suruhan, bayaran apa-apa. Nggak peduli. Pelakunya. Korupsi ya gitu. Ada yang dalangi korupsi, misalnya. Pelakunya yang korupsi, itu yang ditangkap. Nggak bisa dibohongi. Tapi kalau hukum manusia, benar dianggap salah, salah dianggap benar bisa. Karena manusia kebanyakan orang yang serakah, senang merekayasa. Kalau hukum Tuhan tidak bisa dibohongi. Tapi kalau hukum manusia, benar dianggap salah, salah dianggap benar bisa. Karena manusia kebanyakan orang yang serakah, senang merekayasa, tidak tahu salahnya sendiri, tapi kebenarannya orang lain dianggap salah, tapi kesalahannya sendiri dianggap benar. Itu tentang Ambalak, jelas Malaysia yang salah. Itu sudah ada yang punya hak, kewajiban yang berjaga. Ini tugasnya TNI, Polri, TNI, perbatasan. Makanya kan saya sudah pernah dengar itu, pembatasan negara tetangga ini kan didahulukan. Terus kemarin ada itu benar apa hanya kritik itu, laut dipager kemarin itu. Yeah. Nah, itu juga jangan selalu terus diterima dengan ditelan mentah-mentah itu. Bisa juga itu kritik, unjuk rasa yang tidak mengganggu lalu lintas, tapi sekedar mengganggu warga nelayan. Ya. Itu unjuk rasa termasuk itu. Ada lanjutannya yang ngurus itu nggak dengar sekarang udah. Kalau memang itu benar-benar bermakna, apa kelanjutannya? Ternyata sekarang diem aja, damai. Iya, hilang ditelan bumi. Nah, hilang ditelan bumi. Kira-kira itu aja ya. Kalau saya mengatakan itu unjuk rasa lah. Yang tidak lewat tulisan, yang tidak unjuk rasa pada pemerintah itu. Cuma saya ini kan bukan orang pegawai negeri pemerintah, bukan aparat pemerintah, penduduk kecil aja. Hanya bisa mengatakan, tidak bisa menjalani sendiri. Hanya bisa mengatakan orang kecil itu. Monggo. Ini pertanyaan terakhir, Mbak Jo. Mengenai kasus, sekarang kan ada kasus kayak rekening yang nganggur nggak dipakai itu kan diblokir sama pemerintah. Dan diblokirnya itu kan nggak ada kayak alasan atau sebab dan akibatnya. Langsung diblokir aja tanpa peringatan gitu. Terus ada sama kayak pajak yang membebani rakyat kecil bisa dianggap sebagai bentuk penjajahan gaya baru dari pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Apakah ini sebagai bentuk dari pemerintah untuk memiskinkan rakyatnya sendiri? Sudah. Ya. Menurut Mbak Jo bagaimana? Ya, makasih. Tidak ada. Pemerintah itu ingin memiskinkan rakyat, itu tidak ada. Karena apa? Satu, pemerintah menaikkan pajak, tentang pajak dulu ini. Karena terpaksa. Pemerintah sekarang ini dibebani itu ya, karena janji-janji kampanye itu tadi. MBG itu jangan dianggap enteng itu. Dianggap remeh. Itu biayanya banyak itu.
tapi tidak kelihatan karena sudah dimakan, ditelan sudah menjadi kotoran. Apa yang sudah dimakan tidak ada bekasnya. Walaupun gitu MBG itu dananya membutuhkan biaya yang banyak, tidak sedikit itu. Apalagi se-Indonesia, anak se-Indonesia dengan ibu hamil. Waduh, satu porsi berapa ribu? Dipakai 10.000. Rakyat berapa itu? Jangan dianggap enteng. Lah, membutuhkan biaya-biaya itu kebijakan, bijaksanaan pemerintah ambil dari mana itu? Supaya tidak hutang. Naikkan pajak itu tadi. Karena terpaksa. Pemerintah sekarang itu diwarisi hutang sekian banyak dengan pemerintah sebelumnya. Nah, makanya kalau melihat itu, membicarakan, jangan dilihat sebelah mata saja. Masalahnya apa? Tidak ada pemerintah ingin miskinkan rakyat itu. Tidak ada. Dilakukan itu karena itu resikonya yang paling ringan, Mas. Jadi ambil risiko itu, dianggap itu risikonya yang paling ringan, naikkan pajak. Dan negara kita ini negara pajak, Mas. Itu satu. Yang tadi, apa yang satunya? Pemblokiran rekening. Pemblokiran rekening, ya. Itu teknis aja kalau saya yang bicarakan. Kalau pemerintah resmi blokir rekening, harus ada aba-aba yang jelas. Di depan itu komandan. Kalau aba-abanya tidak jelas, bingung rakyat. Rekening tidak dilakukan berapa bulan, berapa tahun? 3 bulan tidak melakukan transaksi, rekeningnya akan diblokir oleh Boleh saja, tapi kalau ada surat pernyataan yang jelas, boleh melakukan itu, tapi ada pernyataan yang jelas pemerintah. Kalau tidak ada peringatan atau ada pernyataan yang jelas, salah pemerintah. Wajib orang yang punya rekening unjuk rasa, benar. Rekening tidak dilanjutkan, dihentikan 3 bulan mau disegel pemerintah. Kalau ada pernyataan jelas, silakan. Kalau nggak ada, jangan nirukan. Boleh unjuk rasa. Itu pemerintah jelas salah. Kalau memang itu iya, nanti jangan-jangan hanya isu-isu saja. Kalau di media elektronik itu jangan semua ditelan, banyak itu. Yang motif ini. Nah ini tugasnya siapa? Yang nyelidiki harus jelas. Intel. Tadi Intel itu ya bukan bekerja untuk pemerintah saja, ya untuk orang kecil. Kalau memang itu salah, Intel ya harus mengatakan ini salah. Nah, Intel itu aparat negara. Ya untuk melindungi rakyat. Ya jangan 100% menumpang di pemerintah. Sekali-sekali harus lihat bawah, benar apa tidak ini. Karena tahunya tidak dari pengumuman langsung, lewat elektronik ya, media elektronik. Di TikTok itu walah macam-macam masalah. Zaman sekarang zaman teknologi canggih, kita harus lebih canggih. Ada apa jangan langsung diterima, ditelan mentah. Kalau memang itu iya, silahkan unjuk rasa. Mau apa? Mau dibuat apa? Katanya pemerintah itu mau mensejahterakan rakyat. Kalau sudah itu apa sejahtera? Ya enggak. Nah, boleh-boleh saja. Tapi memang kalau pemerintah itu sudah resmi, ada bukti, ada kenyataan, boleh unjuk rasa kepada pemerintah. Perlu diturunkan. Siapa yang buat peraturan?
Dan presiden nggak ikut buat peraturan, tapi presiden bisa dekret presiden, instruksi presiden. Kalau instruksi aja belum berlaku, ya, impres ada instruksi presiden, boleh presiden menginstruksikan gitu, karena sebatas instruksi. Kalau instruksi kan belum berlaku, memberi peringatan orang yang 3 bulan tidak melakukan kewajibannya, instruksi dulu. Tapi kalau sudah kenyataan itu dilakukan, boleh unjuk rasa, turunkan presiden. Nah, tapi peraturan itu bukan presiden yang buat. Undang-undang negara siapa yang buat? Presiden, bukan. Presiden hanya menjalankan. Kalau ada orang melanggar undang-undang, apalagi tukang buat undang-undang melanggar undang-undang, apa hukumannya? Sanksinya apa? Nah, orang kecil-kecil sekarang banyak gaduh itu ya, tidak menyalahkan orang yang punya rekening. Karena orang itu bagaimanapun nabung itu ya ingin punyai tabungan, ingin punyai simpanan. Tapi kalau simpanannya dibuat gitu ya marah toh yang punya. Karena orang itu biasanya banyak orang ini nabung di rumah yang nggak bisa, buat saja ATM, ditabung di sana. Tapi kalau ada perlakuan yang sedemikian ya nggak nyalahkan orang yang unjuk rasa. Makanya orang kecil jangan diem lah, jangan dulu aja. Ayo mikir. Negara kita negara hukum, undang-undang. Yang membuat hukum ini siapa? Yang membuat dulu. Kok ada kursi ini loh, yang membuat siapa ini? Nah, peraturan-peraturan itu kalau pemerintah menjalankan yang tidak sebenarnya, boleh unjuk rasa. Ya jangan terlalu percaya langsung percaya, jangan. Teliti dulu. Makanya kita sebelum bicara, pikir dulu. Karena sekarang banyak orang yang terjebak karena olahnya sendiri. Jangan-jangan itu nanti ada unsur lain, politik lain. Sebetulnya kalau kita ingin berantas kejahatan itu ya tidak semudah kita bicara, tapi ada cara. Membasmi kejahatan, membasmi kebodohan. Pelakunya aja tuh tangkap. Kalau cari dalangnya, cari otaknya sulit. Pelakunya aja yang ditangkap. Itu pelaku itu suruhan, bayaran apa-apa, nggak peduli. Pelakunya korupsi ya gitu. Ada yang dalangi korupsi, misalnya. Pelakunya yang korupsi, itu yang ditangkap. Kalau mencari dalangnya sulit. Sulit mas. Pelakunya aja ditangkap. Kalau sudah pelakunya ditangkap, ada pelaku lagi, tangkap lagi. Kalau sudah tidak ada yang dibayar, tidak ada yang disuruh, kan orang melakukan sendiri, tangkap. Jadi berantas kejahatan itu sekecil apapun, mencuri itu karena ya kadang-kadang buatan, disuruh dibayar, bisa. Kejahatan karena merajalela untuk menurunkan martabat gini. Nah, di TikTok lu ada TNI sama polisi berkelahi. Nah, itu sungguh apa kritik? Jangan mudah ditelan langsung. Ada ibu-ibu gini diremehkan di kantor bank, akhirnya ceritanya lah seperti sandiwara atau itu. Sebetulnya itu sungguhan apa kritikan.
Nah, kita sebagai masyarakat harus jeli meneliti. Ini seperti ambalat, seperti rekening diblokir, jangan ikut-ikutan dulu. Kalau nggak ikut punya rekening, diam aja. Yang punya rekening biar menyampaikan aspirasinya. Kita kan bangsa yang beradab, bukan bangsa biadab. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar, harus menjadi bangsa yang beradab, jangan menjadi bangsa biadab. Itulah sekedar jawaban saya. Kalau ada kurang berkenan ya minta maaf. Memang harusnya gitu. Kalau ada apa-apa jangan ditelan mentah-mentah. Sudah mau apa? Sudah terakhir. Ampun baca. Ya. Monggo penutupan. Terima kasih, matur nuwun. Selama saya ngomong ini tadi kalau tidak berkenan di hati para pemirsa, pendengar, saya minta maaf. Saya sebagai manusia biasa pasti masih ada kekurangan dan kesalahan. Tapi kekurangan dan kesalahan itu tidak saya lakukan dengan sengaja. Ya, matur nuwun. Jera sesanti suro sudiro jaya ningkang rat. Sia brasa tekaping olah dharma stuti. Becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ing kono wahyune sirna. Sirna larut tupas tapis tanpa sisa tanpa telas. Sapa kang sedya ala baliya marang kang gawe ala. Sapa kang sedya becik dadi sanak kadang dadi sedulur dadi warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ing wasana rahayu rahayu sagung dumadi, matur nuwun.